Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Ardhani dan di sini ada kawan saya, Raisa Siva Saleh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar intelijensi buatan RA, yaitu analisis kerja dan penerapan model Artificial Neural Network dalam dataset Iris Flower untuk klasifikasi multiclass. Jadi di sini laporan laporan tugas besar intelijensi buatan yang akan dijelaskan oleh Raisa. Yang pertama, dalam pengajian tugas besar ini tuh dataset yang kami gunakan yaitu Iris Flower Dataset yang dikenal luas dalam bidang pengenalan pola, pembelajaran mesin, dan klasifikasi statistik. Dimana, kenapa sih alasannya kita tuh ngambil dataset Iris ini? Karena tuh dataset Iris ini tuh memiliki jumlah kelas dalam dataset yang seimbang. Lalu fitur numerik dapat diproses mudah, distribusinya terlihat jelas, sangat cocok, dan dataset ini tuh ideal untuk pembelajaran karena memberikan tantangan yang tepat untuk memerlukan komputasi yang berat. Nah, struktur datasetnya sendiri tuh kami ada sepal length yaitu panjang kelopak bunga dalam sentimeter, terus sepal width lebar kelopak bunga, petal length panjang mahkota bunga, petal width lebar mahkota bunga. Nah, untuk kelas targetnya sendiri untuk kode 0 itu iris setosa, 1 iris versicolor, 2 iris virginica. Nah, selanjutnya ini ada kode Python yang kami gunakan yang menghasilkan output fitur-fiturnya, target kelasnya, dan jumlah data yang kita gunakan. Lalu ada pemrosesan awal dataset di mana sebelum kode model ANN ini dilatih, tahap processing tuh penting gitu untuk memastikan bahwa data ini tuh dalam kondisi terbaik. Nah, proses persiapan penelitian ini tuh meliputi encoding label yang dikonversi menjadi representasi vektor binar, yaitu di kelas 0 ada 100, kelas 0 ada 100, 1010, kelas 2 001. Di mana pembagian datasetnya ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu 80% dari data pelatihan yang digunakan untuk melatih model, 20% data pengujian yang digunakan untuk menguji generasi model. Nah, pembagian ini tuh memastikan bahwa model tidak hanya menghafal pola, tetapi juga memahami distribusi data secara keseluruhan. Nah, standarisasi data tujuannya itu tuh untuk mengubah skala, mengoptimalkan proses konvergensi ANN, menghindari dominasi fitur bernilai tinggi. Nah, dan hasil standarisasinya tuh untuk setiap fitur adalah min sama dengan 0 dan std sama dengan 1. Berikut adalah kode processing yang kami gunakan. Dengan output data training 120 baris dan data testing 30 baris. Selanjutnya ada landasan teori di mana metode yang kita gunakan yaitu adalah artificial neural network dengan model learning multi-layer perceptron MLP. Nah, kenapa sih kita gunain ANN dan MLP ini tuh? Karena satu atau lebih lapisan tersembunyi dan lapisan output. Meskipun jaringan yang sederhana, MLP itu efektif gitu dalam mempelajari pola multivariat seperti yang terlihat pada dataset Iris, karena mereka juga menunjukkan hubungan kompleks antar fitur melalui lapisan tersembunyinya. Untuk tujuan penelitian ini sendiri, kombinasi antara ANN dan MLP itu dipilih karena telah terbukti dapat diandalkan, mudah diimplementasikan, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan tugas klarifikasi multiclass. Dimana dengan skemanya tuh kita pakai, nah di sini ada arsitektur jaringan dimana model ANN digunakan terdiri dari tiga lapisan utama. Pada layer pertama, jenis layernya ada hidden layer 1 dengan jumlah neuron 16, aktivasi ReLU, keterangannya menerima input 4 fitur. Nah, layer kedua ada jenis layer hidden layer 2, jumlah neuron 16, aktivitasnya, dan keterangannya ekstraksi pola lanjutan. Di mana layer 3 ada jenis layer output layer dengan jumlah neuron 3, aktivasinya softmax, dan menghasilkan probabilitas 3 kelas. Nah, ingat bahwa data iris memiliki pola non-linear namun tidak terlalu kompleks. Lanjut. Nah, kita sendiri itu punya parameter pelatihan selama proses pelatihan. Parameter-parameter berikut digunakan adalah ada epot 100, batch size 16, optimizer Adam, less function, categorical cross entropy, matrix accuracy. Nah, optimizer Adam sendiri itu dipilih karena mampu menyesuaikan laju pembelajaran secara adaptif. Sedangkan categorical cross entropy merupakan fungsi loss yang paling sesuai nih untuk kasus klasifikasi multiclass dengan one hot
encoding. Selama proses pelatihan juga, model menerima 80% dari dataset secara keseluruhan sebagai data pelatihan dan 20%-nya sisanya digunakan untuk data validasi. Berikut adalah kode implementasi model ANN kami dengan output model sekuensial, yaitu sebagai berikut. Dengan total param 403, trainable params 403, non-trainable params 0. Selanjutnya ada hasil eksperimen dan pembahasan, di mana proses pelatihan model ANN ini tuh gunain acceptor NLP kan yang telah dibangun pada bab sebelumnya. Dan ini akan dijelaskan di sebelah sini. Model tuh dilatih menggunakan 120 sampel data pelatihan dengan parameter pelatihan terdiri dari 100 epoch dan 16 ukuran batch. Tujuan pelatihan model ini adalah untuk melakukan penyesuaian bobot atau perubahan berat, sehingga model dapat meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi itu. Tujuan pelatihan model adalah untuk melakukan penyesuaian bobot atau perubahan berat sehingga model dapat meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi nilai kehilangan. ANN sendiri mencatat akurasi dan kehilangan untuk data pelatihan dan validasi selama proses pelatihan. Berikut adalah kode pelatihan model dan grafik hasil pelatihan model. Nah, ini ada grafik akurasi modelnya. Habis itu setelahnya ada grafik akurasi loss modelnya. Nah, selanjutnya adalah pembahasan hasil pelatihan. Grafik ini tuh menunjukkan peningkatan yang konsisten nih dalam akurasi pelatihan dan validasi, menunjukkan kemampuan model untuk mempelajari pola dengan baik. Walaupun kurva kehilangan merendah stage pada awal pelatihan, tapi tuh nunjukin bahwa proses optimisasi itu sedang berjalan dengan baik. Karena kurva validasi tidak menunjukkan penurunan atau peningkatan akurasi yang signifikan, tidak ada indikasi overfitting yang signifikan. Terus mendekati epoch ke 100, kurva juga mulai stabil dan nunjukin bahwa model ini tuh bekerja dengan baik nih untuk dataset ini. Selanjutnya ada hasil pengujian model ANN. Setelah pelatihan selesai, model ini dievaluasi menggunakan data pengujian. Berikut adalah kode evaluasi modelnya dengan output hasil akhir pada data tes, yaitu akurasinya tuh 100% nih dengan loss 0,05557. Nah, selanjutnya ada visualisasi conversion matrix. Ini adalah kode yang digunakan dan outputnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada classification report, di mana outputnya adalah sebagai berikut juga. Nah, selanjutnya ada pembahasan hasil pengujian, di mana model itu menunjukkan kinerja klasifikasi yang luar biasa dan menghasilkan akurasi tinggi pada data tes. Precision dan recall yang tinggi pada semua kelas juga nunjukin bahwa model memprediksi dengan benar sebagian besar sampel. Ada versicolor dan Virginia yang memiliki fitur morfologi yang mirip, jadi kesalahan kecil tuh dalam conversion matrix. Karena ciri-cirinya juga berbeda dari dua spesies lainnya, setosnya dianggap sempurna secara keseluruhan. Selanjutnya mungkin Ardani. Lalu di sini kesimpulan, jadi berdasarkan hasil dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan metodologi Artificial Neural Network dengan metode multilayer perceptron pada dataset iris dapat memberikan hasil klasifikasi yang sangat baik. Terbukti the pre-processing seperti penerapan one-hot encoding dan standarisasi fitur membantu model dalam mempercepat grafik konvergensi dan meningkatkan stabilitas selama pelatihan. Grafik pelatihan selama 100 epoch menunjukkan bahwa model berada pada kondisi belajar yang sehat tanpa indikasi overfitting atau underfitting yang signifikan. Dan nilai akurasi meningkat secara konsisten pada data pelatihan dan pengujian. Ini menunjukkan bahwa arsitektur yang digunakan memiliki kompleksitas yang sesuai dengan karakteristik data iris. Hasil evaluasi pada data test menunjukkan akurasi sekitar 96 sampai 9%, menunjukkan bahwa model dapat dengan mudah menggeneralisasi data baru. Sebuah laporan klasifikasi menunjukkan bahwa ketiga kelas, Setosa, Verschaler, dan Virginica memiliki skor precision, recall, dan F1 score yang tinggi. Matriks kekacauan menunjukkan bahwa sebagian besar asumsi benar dengan kesalahan kecil hanya antara Verschaler dan Virginica yang memiliki kemiripan fitur morfologi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa model ANN berbasis MLP dapat menjadi cara yang efisien, mudah, dan akurat dalam menyelesaikan masalah klasifikasi multiklas seperti yang terlihat pada dataset iris. Penelitian selanjutnya
dapat melihat pengaturan hyperparameter, penerapan arsitektur jaringan yang lebih dalam, dan pengujian dengan teknik cross-validation untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan melihat kode yang telah kita buat. Oke, di sini terdapat bagian import library. Pada bagian sini, dari import pada SPD, import Nampi SPD, import matplotlib pilot as PLT, and import untuk olah data dan visualisasi. Pandas and Nampi dibuat untuk manipulasi data load file. Lalu selanjutnya di sini ada data dari scikit-learn dipakai untuk ambil dataset iris, lalu membagi data train dan test. Lalu di sini ada untuk menormalisasi fitur dan untuk mengubah label ke format binar. Lalu selanjutnya di sini ada em, dari anti-random seed sampai TF random seed agar hasil acak selalu sama di setiap run. Kalau di sini ada print, ini untuk membuat tulisan library berhasil di load untuk memulai proses. Jika semua library berhasil diimport. Lalu di sini ada bagian dua yaitu reprocessing data. Jadi di sini ada iris, load iris untuk mengambil dataset iris yang berisi 4 fitur bunga dan 3 kelas target. Dan di sini ada iris target recept untuk menyiapkan bentuk data agar bisa di-encode. Lalu di sini ada print, ini untuk menampilkan informasi dataset terkait fitur, target kelas, jumlah data total. Lalu di selanjutnya ada encoding label. Encoding label ini untuk mengubah label angka 0,12, 0,1,2 menjadi bentuk one hot encoding seperti 1,0,0, 0,1, 0,1,0 dan 0,0,1. Lalu di sini ada split data. Eh, Selanjutnya di sini juga ada scaling untuk standarisasi data training lebih cepat dan akurat. Lalu di sini ada untuk bagian membangun model ANN. Jadi di sini kita menggunakan model sequential untuk membuat model berurutan, layak ditumpuk satu per satu. Lalu selanjutnya ada model input hidden layer. Layer satu ini digunakan untuk memodel bagian model add ini digunakan untuk layer pertama dengan 16 neuron dan aktivasi ReLU dengan input set 4 karena ada 4 fitur. Lalu di layer 2 juga 16 neuron dengan aktivasi ReLU. Lalu selanjutnya di sini ada output layer. Output layer ini menggunakan 3 neuron karena 3 kelas bunga dengan aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Lalu selanjutnya ada compile model. Di compile model, em, compile model ini untuk mengatur cara model belajar, yaitu ada optimizer Adam, loss-nya categorical cross centrotopy karena multi-class dan metrik akurasi. Lalu model Sumer ini untuk menampilkan ringkasan arsitektur model dengan jumlah, yaitu jumlah layer, parameter, dan output state. Lalu di sini ada bagian training model. Di sini kita melatih model selama 100 efforts dengan setiap kali mengambil 16 data atau batch size-nya. Lalu validation data digunakan untuk melihat performa model pada data test. Lalu di sini kita memprint jika data trainingnya selesai, menandakan proses pelatihan itu selesai. Lalu di sini ada bagian evaluasi dan visualisasi. Di sini ada pit subplot, figure, lalu PLT X label dan Y label dan PLT legend dan PLT thread ini untuk membuat grafik akurasi dan loss selama pelatihan untuk melihat seberapa baik model tersebut belajar. Di sini ada grafik akurasi dan ini ada grafik loss. Lalu selanjutnya ada
cek forma akhir pada testing. Di sini em, cek akhir pada data testing ini juga digunakan untuk memprint data hasil akhir pada data test. Di sini juga ada akurasi dan loss. Lalu prediksi detail yaitu confusion matrix. Di sini juga membuat confusion matrix. Kemudian di sini juga kita membuat prediksi. Prediksi ini untuk membandingkan hasil prediksi dan label asli, yaitu true class. Lalu selanjutnya, di sini ada membuat confusion metric ini untuk menampilkan confusion metric tadi agar terlihat mana kelas yang masih tertukar. Lalu di sini ada print, ada predictable, portable, confused metric, dan laporan klasifikasi detail. Ini lalu ini adalah data yang telah kami run. Jadi inilah data yang telah kami run berdasarkan kode tadi. Di sini ada info datasetnya, ada fitur sepal, sepal length, sepal wide, petal length, petal wide, target kelasnya, setosa, versi color, Virginica, dengan jumlah data total 150, dengan data training 120 baris, dan data testing 30 baris. Lalu ini adalah modelnya, the layer type, output shape, sama param. Total paramnya 403 dengan trainable params 403 dengan non-trainable 0. Lalu ini grafik akurasi, training selesai. Dan ini hasil akhir pada tes dengan akurasi 96,67% dengan loss 0,0567. Lalu di sini ada confusion matrix. Lalu pada di sini adalah laporan klasifikasi detail dengan precision, recall, F1 score, dan support. Di sini dibagi dengan Stosa, versi color, Virginica, dengan dengan akurasinya menggunakan macro average dan wake average. Jadi di situ tadi adalah kode dan hasil kode yang telah kami jabarkan. Mungkin segitu saja untuk presentasi tugas besar kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih Ardani.